Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir. Bersama saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir, yang pada episode kali ini kita akan melanjutkan dari surah Al-Baqarah ayat 35, di mana pada sebelumnya sudah disampaikan mengenai tafsirnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam. Lalu mereka tunduk, kecuali iblis. Ia menolak dan takabur, dan sejak semula memang ia termasuk di antara orang-orang yang ingkar. Hadirin yang mulia, pada episode sebelumnya sudah saya sampaikan tafsir awal dari surah ini. Kita lanjutkan sekarang mengenai apa sih maksud perintah sujud di dalam ayat ini? Di mana tadi Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Bahwa di dalam bahasa Arab, di mana di dalam ayat ini ada huruf lam sajadah, yang intinya atau fungsinya adalah untuk menekankan atas suatu perintah. Seperti di sini kita baca pada Hamim As-Sajadah rukun 5, wasjudu lillahi. Sujudlah kamu kepada Allah Ta'ala. Jadi kata lam di sini li adalah menekankan agar kita sujud kepada Allah, lillahi. Yani sujud kepada Allah, tapi kadang pula juga dipakai sebagai lam silah, yani sebagai perantara. Maknanya ini sebagai makna ilat dan sebab. Jadi kenapa kata la ini banyak fungsi dan maknanya? Inilah kekayaan dari bahasa Arab, yang mana bahasa lain tidak memiliki ketinggian dan kekayaan makna-makna tersebut. Di sini mengenai ilat dan sebab, ada seorang yang terkenal Amrul Qais, dia berkata bahwa wa yauma aqrartu lil azharo matayyiti. Yani ingat di hari itu ketika demi seorang gadis aku menyembelih seekor unta betinaku. Jadi kata li di sini lil azharo, untuk seorang gadis. Aku korbankan satu ekor unta betinaku. Aku sembelih demi dia. Nah, ini adalah suatu penekanan. Jadi kata li Adam dalam ayat ini itu maksudnya adalah bukan berarti perintah Tuhan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Ada makna lain. Artinya untuk mendukung kata li Adam. Jadi di sini diberikan contoh-contoh mengenai tadi ada Amrul Qais, kemudian wasjudu lillah. Ini tujuannya untuk menjelaskan bahwa kata lam di sini jangan sampai disalahartikan oleh kita. Orang ada yang mengatakan bahwa kok malaikat disuruh sujud kepada Adam. Ini salah pengertian. Li Adam artinya adalah li di sini adalah agar malaikat itu membantu, bukan sujud sebagaimana kita sujud kepada Allah Ta'ala. Wasjudu lillahi, sujud kepada Allah. Tapi adalah maksudnya li Adam di sini fasajadu ila iblis
kecuali iblis yang tidak mau sujud, artinya tidak mau membantu. Jadi sebagaimana dijelaskan di dalam keterangan lainnya juga seperti itu juga, usjudu li Adam, maksudnya tidak berarti bahwa sujudlah kamu kepada Adam. Bahkan maksudnya adalah bantulah Adam yang telah mendapatkan satu amanah berat untuk mengemban tugas sebagai seorang khalifatullah di muka bumi ini. Ini malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar membantu. Iblis pun diperintahkan seperti itu, tapi iblis tidak mau. Karena dia apa? Aba wastakbaro, dia sombong dan mengingkari. Lalu merasa dirinya besar, maka dia tidak mau tunduk membantu Adam alaihissalam. Jadi maksudnya kata li di sini, li Adam adalah untuk agar mau siap membantu kesuksesan Adam. Bukan artinya sujud benar-benar sebagaimana dikatakan pada ayat lain, wasjudu lillahi, sujudlah kamu kepada Allah. Tapi di sini wasjudu li Adam artinya bantulah Adam. Nah, ini perlu dipahami bahwa kata li di sini bukan maksudnya adalah untuk benar-benar kita sujud kepada yang gairullah. Adam itu kan gairullah. Artinya apa? Adam bukan Tuhan. Yang kita patut atau berhak untuk sujud hanyalah kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada benda-benda lain. Memang kadang-kala kita terhadap suatu benda itu ada manfaat atau menolong kepada kita untuk bisa membantu kesuksesan. Misalnya kita kepada orang yang pintar atau orang yang memang berakal, berilmu, bisa membantu kita untuk sukses. Tapi kita tidak perlu atau tidak harus menyembah kepada orang itu. Atau benda-benda lain yang memang kadang-kala bikin sukses kita pula. Tapi bukan kepada benda itu untuk kita sujud. Itu sebagai sarana saja. Jadi yang patut dan harus untuk kita sujud kepada Allah Ta'ala semata, bukan kepada gairullah. Jadi wasjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, maksudnya bantulah Adam. Ini keterangan dari kata li yang tercantum di dalam ayat ini. Kemudian Huzur juga menjelaskan lagi bahwa khulasah atau ringkasan dari keterangan tersebut adalah di sini tidak ada perintah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, bahkan karena rasa gembira, rasa syukur bahwa Adam sudah diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai khalifatullah di muka bumi ini untuk membimbing, mengajarkan, mengajak umat manusia pada masa itu, maka kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu maksudnya perintah sujud li Adam. Jadi bukan kita diperintahkan untuk sujud kepada Adam, itulah juga yang perintah dalam ayat ini kepada para malaikatullah dan iblis untuk dikatakan sujud kepada Adam, artinya bantulah Adam. Lalu kita sujud kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah memberikan satu nizam, satu peraturan, satu guide untuk hidup yang benar, yaitu mengikuti khilafah Adam yang dipimpinnya untuk umat manusia pada masa itu. Jadi kita harus sujudnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Adam. Disinilah maknanya dari kata perintah sujud. Jadi dengan memperhatikan makna ini, orang-orang mukmin sesungguhnya sudah mendapat satu pelajaran dari Allah Ta'ala. Ketika suatu karunia Allah turun kepada kita sebagai suatu petunjuk hidup, way of life-nya istilahnya, itu kita harus bersyukur pada Allah Ta'ala. Atau taruhlah kita mendapatkan suatu hal yang kecil saja,
kita sukses dalam suatu pekerjaan atau lulus dari sekolah atau lulus dalam tes ujian sesuatu, itu kita bukan sujud menyembah kepada guru kita, tapi kita sujud kepada Allah Ta'ala ketika kita sholat. Rasa syukur kepadanya. Kita sukses dalam pekerjaan kita juga, kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang gairullah. Jadi di sini khulasah dari kata li tadi itu, li Adam adalah maksudnya agar kita membantu Adam. Ini masih dalam hal membahas perintah kepada malaikat tadi itu. Bahwa malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, begitu juga iblis. Malaikat semua sujud. Bukan artinya sujud menyembah sebagaimana kita sujud ketika sholat menyembah Allah Ta'ala. Tapi arti dan makna sujud di sini adalah siap membantu mensukseskan. Apa yang dilaksanakan oleh malaikat-malaikat bagi Adam itu adalah menyebarkan pengaruh di dalam hati manusia. Untuk menerima Adam sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sehingga manusia yang hidup pada masa itu mendapatkan bimbingan mengenal Tuhan. Tidak hidup sebagaimana orang-orang sebelumnya. Dengan datangnya Adam di sini, kehidupan masyarakatnya sudah tamadun. Masyarakatnya mempunyai peradaban. Misalnya contohnya dalam kehidupan Adam itu bagaimana masyarakat dikumpulkan untuk membangun rumah, berbaris, teratur, ada halamannya, menghadap misalnya ke utara atau ke selatan. Kemudian mereka mempunyai jalan, tidak sebagaimana manusia sebelumnya hidup di hutan belantara, tidak tahu batas dan peraturan. Ini Adam datang mengajarkan tata krama hidup bermasyarakat. Kemudian Adam pun mengajarkan bahwa kalian yang harus kalian sembah adalah zat Allah Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kamu semuanya, juga alam semesta ini. Itu Adam mengajarkan hal-hal itu semuanya. Nah, jadi sujud kepada Adam, kepada malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan juga kepada iblis adalah supaya membantu. Ini dilaksanakan oleh semua malaikat, membantu Adam untuk sukses mengemban tugas sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Jadi dengan hal itu kita dapat memahami bahwa sujud hanya satu kepada zat Allah Ta'ala. Kemudian arti yang lainnya dari kata sujud juga adalah bahwa taat, patuh kepada Adam. Kan itu dalam terjemahan ayat tadi dikatakan, patuhlah kamu, taatlah kamu kepada Adam. Dari makna terjemahan kata sujud tadi itu. Karena makna sujud, selain secara jasmani kita sujud dalam ibadah 5 waktu sholat misalnya, juga bermakna kata sujudnya secara rohani. Artinya patuh taat. Kita patuh taat kepada atasan, kepada pejabat yang lebih tinggi dari kita, itu juga termasuk dari kata sujud. Kita diperintahkan, diatur untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, untuk sukses. Itu juga sujud. Tapi kalau seorang yang bersikap adalah iblis, dia akan mengatakan ngapain? Saya lebih hebat. Padahal dia tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi usjudu li Adam, bahwa kepada para malaikat diperintahkan agar patuh taat kepada Adam. Artinya membantu kesuksesan tugas Adam alaihissalam, menolong Adam alaihissalam sepenuhnya agar Adam alaihissalam itu sukses dalam tugasnya. Jadi menurut makna-makna tersebut, maka arti ayat ini adalah ketika Allah menganugerahi suatu jabatan khilafah kepada Adam alaihissalam mengemban tugasnya sebagai khalifatullah di muka bumi, itu malaikat diperintahkan tolong dia. Apapun yang akan dikerjakan oleh Adam, tolong agar dia sukses. Maka dengan adanya perintah itu, malaikatullah bekerja semuanya. Dan sujud sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala adalah sujud kepada zat Allah Ta'ala. Bukan sujud kepada yang gairullah.
Kemudian menurut makna tersebut, arti ayat itu adalah bahwa ketika Allah menganugerahi segala karunia, kesuksesan, itu kita harus selalu sujud kepada Allah Ta'ala. Karena tugas yang kita emban ini telah berhasil, maka fasajadu, yakni para malaikat pun sujud. Li Adam, untuk Adam. Bukan kepada Adam sujud sebagaimana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang mulia, kita lanjut kepada kata iblis, ya, illa iblis. Para malaikat sujud melaksanakan perintah Tuhan, kecuali iblis tidak mau. Siapa sih itu iblis? Nah, ini perlu kita tahu. Ini perlu dipahami dulu bahwa iblis bukanlah dari golongan malaikat. Karena ada orang di dalam memaknai perintah ini mengatakan bahwa illa iblis. Artinya iblis itu golongan dari para malaikat. Kata Huzur, bukan, itu pendapat yang salah. Karena apa? Karena kata illa juga banyak maknanya, bahwa dari kata ila kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita artinya kan kecuali atau selain. Ada di dalam keterangan di sini bahwa seorang penyair juga mengatakan bahwa semua orang sudah datang kecuali Zaid. Artinya yang lain sudah hadir semua kecuali atau selain Zaid yang tidak hadir di sini. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa semua orang sudah datang kecuali keledainya tidak datang. Ini dua kalimat pendek dalam syair-syair orang-orang Arab tersebut menjelaskan bahwa kata kecuali di sini itu banyak makna dan kedudukannya. Yakni semua malaikat pada ayat ini dikatakan sujud kepada Adam, kecuali iblis. Orang mengatakan berarti iblis juga golongan malaikat. Tidak. Malaikat pada ayat-ayat sebelumnya sudah kita jelaskan, itu adalah satu makhluk Allah Ta'ala yang hanya patuh taat. Tidak pernah ia atau mereka menentang atau menolak perintah Tuhan. Sementara iblis di sini katakan untuk sujudlah kamu kepada Adam, dia mengatakan tidak. Dia itu aba, menolak, wastakbaro, dan bersikap sombong. Ini tidak mungkin. Dia berada dalam golongan para malaikat Allah. Jadi dia terpisah sendiri. Karena minal kafirin, dia dari dahulu orang tergolong dalam orang-orang yang kafir yang selalu menolak, tidak mau taat. Jadi jelas di sini bahwa golongan iblis manusia yang dikatakan iblis itu adalah bukan golongan para malaikat. Jadi pendapat orang ada yang mengatakan, kenapa Huzur jelaskan di sini bahwa orang ada yang mengatakan iblis itu adalah golongan dari malaikat. Bukan. Bukan sama sekali. Karena tidak ada sifat malaikat itu menolak perintah Tuhan. Dia hanya patuh, taat, lurus. Apa yang diperintahkan itu dikerjakan, tidak pernah ada yang menolak. Walaupun itu perintahnya adalah untuk suatu hal yang merugikan atau menyakitkan manusia. Contohnya, malaikat Israel untuk tugasnya adalah mencabut nyawa. Kalau dikatakan cabut nyawa si A, dia tidak pernah mengatakan kasihan nanti dulu. Tidak ada itu, langsung dia kerjakan. Begitu pula ada orang yang sangat fakir, miskin, atau dia pun orang yang tidak beriman. Kata Allah Ta'ala, berikan rezeki kepadanya, kepada malaikat. Diturunkanlah rezeki kepadanya. Walaupun dia orang yang kafir, diberikan rezeki. Tidak ada mengatakan, ya Allah ini orang gak pernah sembahyang, gak pernah menyembah kamu, kenapa harus dikasih rezeki?
Tidak ada itu malaikat seperti itu. Jadi apa yang diperintahkan dia kerjakan. Tapi di sini kenapa iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Aba wastakbaro, sombong, menolak, merasa dirinya besar. Jadi Huzur mengatakan bahwa jelas iblis bukanlah golongan dari para malaikat. Ya memang dikatakan di situ kata illa. Kalau kita artikan secara bahasa kita terjemahan illa, kecuali. Artinya kan golongan itu. Misalnya kita sudah hadir semua kecuali si B belum hadir. Artinya si B itu adalah golongan kita juga. Tapi makna di sini kata Huzur adalah bukan seperti itu. Karena banyak hal-hal lain yang dapat menolak hal itu. Contohnya tadi adalah sangat mudah bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang patuh taat, tidak pernah menolak apapun yang diperintahkan. Tapi nyatanya iblis menolak perintah Tuhan. Jadi jelas ini menjelaskan keterangannya adalah menolak pendapat orang yang mengatakan bahwa iblis adalah dari golongan para malaikat. Bukan. Demikianlah untuk episode kali ini kita sampai kepada tafsir kata illa. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode selanjutnya. Saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir dan kru MTA mohon izin undur diri. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.